Kadang-kadang kita bangga bikin power suaranya lebih kenceng dari power asli, power build up. Jangan bangga dulu, karena belum tentu power kenceng itu nanti bisa dipakai buat live panggung gitu. Kalau misalkan kita bisa bikin power tapi modulasinya lebih kenceng dari power asli, tapi nanti dipakai untuk live panggung nggak kedodoran, nah, itu baru bagus. Tapi biasanya agak susah, kecuali kalau kita mempunyai trafo dengan ampere yang tinggi, dengan volt yang tinggi, seperti itu baru biasanya bisa lebih oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengetesan power, driver power ya tepatnya, MCRD V2. Kita kecilkan dulu ya. Oke. MCRD V2 ini driver turunannya micro bootstrap ya. Jadi tabsnya banyak sekali ya, tabnya. Ini sebetulnya 7 set ya. Finalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini tab, yang ini tab. Ini sebetulnya driver ini adalah driver saplo. Didesain sedemikian rupa supaya menjadi power saplo, tapi sama saya dibuat flat ya. Jadi sistem saplonya kita modif, kita buang ya. Di antaranya ada yang kita kurang-kurangin kayak gini. Nih.
nipatnya kita kurangi, kita nggak pasang. Sama ada beberapa part yang kita rubah ya, ada resistor yang kita rubah nilainya. Supaya apa ya, supaya hasil akhirnya bisa flat. Jadi kalau dipasang aksesoris kayak crossover, kayak equalizer, kayak mixer itu tidak terlalu ngesap ya, tidak over frekuensi seperti itu. Ini jelas saja ya, gainya kita kurangin ya, karena kita menggunakan trafo cuman 10 ampere. Pokoknya kalau perakitan power kayak gini, khususnya power kelas AB, power sederhana, nah, kita bukan hanya membuat power yang suaranya kenceng ya, tapi membuat power yang suaranya bisa bening ya. Ya diantaranya kita harus meminimalisir gain, memaksimalkan pengeluaran ya. Caranya bagaimana meminimalisir gain ya? Rata-rata kalau power rakitan rata-rata itu SPL-nya frekuensi SPL-nya itu biasanya lebih tinggi dari power standar, power build up lah, bisa dikatakan power build up gitu. Jadi respon input gainnya itu biasanya tinggi dia. Respon gainnya tinggi, akhirnya nanti akan ngebrok kalau dipakai buat live panggung, live acara, atau keduduran di bagian PSU-nya. Karena kita ketahui semua kalau untuk power rakitan itu power kelas AB, rakitan yang AB itu voltnya rendah ya. Jadi kita harus bermain di modulasi yang rendah juga. Kalau mau kenceng, kalau butuh tune up yang tinggi, kita pasang power jangan hanya satu power, kita pasang 2 atau 3 atau 4 seperti itu. Wong power yang kelas bada aja, yang kelas voltnya di atas 100 volt aja, kadang-kadang dalam satu perangkat sound system itu powernya nggak cukup 1 atau 2 ya, banyak sekali power yang dipakai di situ ya. Apalagi power yang kelas voltnya kecil, kelas murah. Kita memaksimalkan output, nah meminimalisir gain, supaya apa? Supaya ya power ini standar dengan power pabrikan seperti itu. Pokoknya sebisa mungkin kalau kita merakit power itu kita harus mensetarakan, atau kita harus menyamakan modulasi outputnya itu sesuai dengan power pabrikan. Jadi misalkan powernya itu sama-sama trafo 10 ampere, kita samakan
modulasinya sesuai dengan 10 ampere. Kalau powernya kita rakit itu 30 ampere ya, kita samakan dengan power pabrikan yang menggunakan trafo 30 ampere. Walaupun voltnya biasanya beda, tapi paling tidak kita mendekati seperti itu. Intinya kalau kita bikin power rakitan, suaranya harus kita samakan ya. Kalaupun nggak bisa sama ya kita mendekati. Modulasinya kita samakan, jangan oper lebih kenceng. Karena kita tahu sendiri untuk harga power rakitan kan sekitar 2,5 sampai 5 juta lah paling. Tapi kalau power build up yang standar buat acara live panggung atau acara sound hajatan itu biasanya paling minim 5 juta. Ada yang sampai 10 juta, ada yang sampai 14 juta, bahkan ada yang lebih. Jadi kalau mau menyamain atau mendekati power build up yang seharga 10 juta katakanlah ya, agak susah, agak sulit. Tapi paling tidak kita bikin dekat mungkin lah seperti itu. Contohnya ini, contohnya input. Ini power MCRD, ini sama sebetulnya. Ini sama ini sama, tapi ini yang versi power Jowo-nya. Kayak ini input ya. Coba kita zoom. Nah, ini input. Input ini hambatannya ke sini. Nih, ke tengah nih resistor yang warna biru ini. Kita coba cek. Ini adalah 2K2. Bisa dilihat ya, 2K2 ya. Kita intip sedikit, itu 2K2. Tapi di sini saya pasangnya ini bukan 2K2. Tapi saya pasang ini resistornya yang lebih jauh lagi. Atau resistornya ini yang hambatannya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya input yang masuk ke sini, modulasi input yang masuk ke sini itu supaya tidak terlalu besar. Karena ini kalau terlalu besar nanti suaranya akan pecah. Ini kita itu di sini bukan membesarkan input atau bukan membesarkan gain di sini. Justru kita mengecilkan sinyal input atau mengecilkan gain, respon frekuensinya biar jangan terlalu dangak-dangak di sini. Nah, bagian di sini, bagian pengeluaran di sini, bagian arusnya baru kita kuatkan. Bagian input kita kecilkan, bagian arusnya kita kuatkan. Saya suka power yang seperti itu. Ini jadi berapa nih ketemunya nih? Ini resistornya jadi 16K ini. 16K. 2K2 kita ganti jadi 16K. 2K2 itu kan kayak 1K ya. Kayak 1K ya. Berarti
besar sekali ya, apa kecil sekali ya hambatannya. Nah, kita besarkan jadi 16K. 16K itu jadi lebih jauh, suaranya lebih pelan lagi ini masuk ke sini. Jadi ini driver ini justru kita kecilkan suaranya di bagian input. Jadi ini udah nggak butuh lagi penguat sinyal, karena sinyal gainnya ini udah kita kecilkan di sini. Justru yang kita kuatkan di bagian outputnya, di bagian akhirnya itu. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Subscribe ya channel ini ya, supaya bisa lebih semangat lagi bikin video yang lain.